Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba belajar membuat image mikrotik untuk GNS3. Jadi, eee, yang kita tahu bahwa mikrotik itu adalah salah satu vendor yang menghasilkan, salah satunya adalah router, dan router ini memang banyak digunakan di beberapa perusahaan karena memang harganya yang relatif murah dibandingkan dengan vendor yang lain. Kemudian fiturnya juga lumayan lengkap dan cara konfigurasinya yang mudah karena di situ selain menggunakan CLI, kita bisa menggunakan Winbox atau Web Management untuk melakukan konfigurasi pada mikrotiknya. Nah, tujuan kita kali ini membuat image mikrotik untuk GNS3 sebenarnya, maksud dan tujuannya adalah digunakan untuk pembelajaran mikrotik. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan mikrotik router, tentunya kita harus paham fungsi ataupun fitur maupun perintah yang ada di mikrotik. Nah, kita bisa juga belajar menggunakan eee, hardware routernya secara langsung, dan kebetulan untuk hardware routernya sendiri sebenarnya cukup cukup, lumayan murah ya harganya, jadi bisa kita beli sendiri, kemudian kita bisa oprek. Namun, ada keterbatasan jika kita ingin belajar mengkonfigurasi beberapa router mikrotik, dalam suatu topologi. Tentunya kita akan membutuhkan hardware router yang tidak hanya satu. Kita membutuhkan lebih dari satu, kemudian kita juga membutuhkan link-nya sendiri. Ya, maksudnya link itu link antar routernya, misalkan kita menggunakan wireless ataupun kita menggunakan kabel, dan ya itu cukup merepotkan juga. Jadi, kita bisa membangun suatu topologi menggunakan simulator. Jadi kalau misalkan kalian pernah menggunakan packet tracer pada Cisco, nah kita bisa membuat, semacam simulator seperti packet tracer tersebut menggunakan GNS3. Nah, tapi sebelum kita bisa menggunakan mikrotik pada GNS3, kita harus membuat image terlebih dahulu, sehingga kita nanti bisa melakukan konfigurasi mikrotik pada GNS3. Oke, eee, untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat juga di raijua.com yang judulnya membuat image mikrotik untuk GNS3. Jadi bisa kalian buka website tersebut, dan kalian bisa juga cari artikelnya di situ, kemudian nanti kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Oke, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah GNS3-nya sendiri. Nah, GNS3 itu bisa kalian download langsung di situs resminya, yaitu www.gns3.com. Kemudian yang kedua adalah kalian membutuhkan ISO mikrotik. Nah, ISO mikrotik ini sebenarnya bisa kalian download juga di mikrotiknya, situs resmi mikrotiknya, dan biasanya kita akan mendapatkan router OS mikrotik level 0 yang bisa digunakan selama 24 jam. Jadi router OS itu adalah operating system-nya dari si mikrotik. Nah, setelah kalian mendapatkan kedua tools atau software tersebut, yang perlu kalian lakukan pertama adalah install GNS3-nya. Nah, eee, silakan sesuaikan, untuk software GNS3-nya. GNS3 bisa diinstal di Windows, kemudian dan beberapa operating system yang lain. Jadi silakan sesuaikan dengan operating system yang ada di laptop kalian atau PC kalian. Nah, setelah kalian install GNS3, terus kemudian yang kedua tadi sudah melakukan download ISO mikrotik, yang ketiga adalah kalian kopikan ISO mikrotik itu ke dalam folder atau directory di mana semu.exe dan img.exe berada. Jadi, kedua aplikasi ini, semu.exe dan semu-image.exe ini disertakan ketika kalian instalasi GNS3. Oke, nah untuk, di laptop saya, contohnya adalah, eee,
semu.exe dan semu main image img.exe-nya ada di folder ini, yaitu di C, kemudian program files, JNS3, semu 0.11.0. Jadi di dalam directory ini. Nah, ini bisa kita temukan semu dan semu.img, main img. Nah, saya sudah melakukan download ISO mikrotiknya dan sudah saya kopikan ke dalam directory tersebut. Nah, ini adalah mikrotik.iso-nya. Nah, kalian bisa kopikan ke dalam directory ini. Nah, untuk JNS3 yang saya gunakan adalah versi 2.2.13. Jadi kalau menggunakan versi yang sama, kemungkinan direktori yang digunakan akan sama, yaitu di C, program file JNS3 semu 0.11.0. Jadi bisa kalian kopikan mikrotik.iso-nya di sini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian langkah yang keempat adalah kalian bisa buka CMD atau command prompt sebagai administrator. Oke, kita buka CMD command prompt, run as administrator. Jadi kalian buka CMD atau command prompt, kemudian run as administrator. Oke, sudah terbuka CMD-nya. Nah, default-nya CMD-nya berada pada direktori Windows /system32. Nah, kita butuh untuk masuk ke direktori ya di mana ISO mikrotiknya itu berada. Kalau di laptopku tadi ada di C, program files JNS3 semu 0.11.0, berarti aku perlu change directory ke dalam folder tersebut. Ya, jadi contohnya misalkan aku copy perintah ini, nah tinggal kita pastekan. Oke. Nah, nanti akan sudah berubah direktorinya ke C program file JNS3 semu 0.11.0. Oke. Selanjutnya, setelah kita change direktorinya ke direktori mikrotik.iso-nya, kemudian kita buat image mikrotiknya. Image di sini nanti masih kosong, jadi nanti perlu kita instalasi. Jadi yang langkah ke-6 itu adalah kita buat wadah image-nya dulu. Caranya adalah seperti yang ada di artikel ini. Jadi kita tinggal gunakan semu min image.exe, kita bisa copy perintah ini, kemudian kita pastekan. Nah, kita enter. Nah, image-nya sudah terbentuk. Image-nya sudah terbentuk. Nah, image-nya sudah terbentuk. Ini ada mikrotik, jadi ada dua. Yang bawah ini adalah mikrotik ISO-nya yang kita nanti akan gunakan untuk instalasi. Kemudian ada mikrotik yang atas ini adalah hasil yang image yang terbentuk. Wadah image yang terbentuk ketika kita eksekusi perintah pembuatan image tadi. Jadi yang di atas ini nanti kita akan isi dengan mikrotiknya. Oke. Sudah terbentuk, jadi ada file namanya mikrotik.img. Oke, setelah terbentuk, langkah berikutnya adalah kita akan mengisi image tadi atau mikrotik.img tadi dengan router OS dari si mikrotik. Nah, karena nanti source-nya adalah mikrotik.iso yang sudah kita kopikan tadi ke dalam directory tadi,
Ya, perintahnya menjadi ini. Jadi nanti kita akan mengisikan eh, eh, router OS dari yang ada di mikrotik.iso ini kita install dalam image mikrotik.img ini. Oke, kita copy perintahnya, kemudian kita pastekan. Nah, nanti akan muncul satu Windows. Ya, ini akan muncul satu Windows. Nah, yang di situ sebenarnya kita melakukan instalasi eh, router OS Mikrotik. Nah, cara instalasinya juga sebenarnya cukup simpel. Jadi ketika pertama kali masuk kita eksekusi perintah tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah paket-paket yang ada di router OS Mikrotik. Nah, kita coba lakukan instalasi keseluruhan paketnya. Jadi kita bisa tekan A. Nah, ketika tekan A, nanti semua paket akan tercentang. Setelah kita tekan A, ya, setelah kita tekan A, kita coba melakukan instalasi dengan tekan I. Nah, setelah tekan I nanti biasanya akan ada beberapa pertanyaan terkait ya konfigurasi yang ada di router OS, konfigurasi default-nya. Kalau kita menggunakan konfigurasi default, kita tekan yes semua aja, jadi Y. Kalau ada pertanyaan. Oke, Y, kemudian Y. Nah, proses instalasinya sudah dimulai. Ini akan memakan waktu beberapa menit, tapi sebenarnya relatif cepat sih, tidak lama. Jadi ini akan memakan waktu beberapa menit sambil kita tunggu ya. Nah, ini proses instalasinya seperti ini. Untuk keluar dari Windows Semu tadi atau jendela Semu, kalian bisa tekan Ctrl Alt. Jadi nanti akan muncul kembali mouse kalian. Jadi mouse kalian akan muncul kembali. Jadi kalau kalian tadi di Semu, kemudian kalian klik di sini kan nanti si mouse itu akan ada di dalam Windows-nya, dalam Windows atau jendela Semu. Kalau pengen keluar, kalian bisa tekan Ctrl Alt. Nah, ini sambil kita menunggu proses instalasinya. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Jadi ini sudah selesai. Nah, kita bisa close Windows-nya karena ini sudah selesai sebenarnya. Oke, kita enter dulu. Oke. Oke. Nah, ini akan mengulang lagi, tapi karena tadi sudah selesai, kita tinggal close saja. Oke. Ketika kita close, nanti akan ada tampilan di command prompt-nya seperti ini. Nah, kita coba jalankan simulatornya. Jadi image yang sudah kita create tadi apakah benar sudah terinstall dengan router OS Mikrotiknya. Oke, nah selanjutnya akan kita coba dengan menggunakan langkah ke-8 ini. Jadi setelah instalasi selesai, kita bisa mencoba hasilnya dengan cara pakai perintah seperti ini. Kita copy perintahnya, kita pastekan. Nah, nanti akan muncul jendela Semu lagi. Di situ si mikrotiknya sedang loading. Jadi sedang loading.
Kita tunggu loadingnya. Jadi nanti akan muncul jendela Semu lagi ya. Jika nanti proses instalasi yang kita lakukan tadi berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada masalah, nanti akan muncul eh, halaman login dari si Mikrotik tersebut. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi instalasinya menggunakan Mikrotik 5.20. Nah, kita bisa menggunakan, nah ini halaman loginnya muncul. Nah, biasanya nanti ada user sama username sama password. Defaultnya usernya adalah admin. Defaultnya usernya admin, kemudian passwordnya adalah kosong. Kosong di sini bukan kita mengetikkan kosong ya, tapi memang kosong. Jadi tidak baru kita ketikkan apa-apa, terus kemudian kita nanti langsung enter saja. Oke, kita ketikkan di sini admin. Nah, passwordnya kosong, berarti kita langsung enter. Nah, oke. Jadi ini prosesnya sudah selesai. Nah, berarti image yang kita bentuk tadi sudah selesai dan sudah bisa kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengintegrasikan si router OS ini ke dalam JNS3. Nah, langkahnya bisa kalian ikutin juga di langkah selanjutnya yang di artikel rejua.com tadi tentang cara membuat image mikrotik untuk JNS3. Nah, yang pertama adalah kalian buka JNS3-nya. Oke. Ini JNS3 yang saya pakai yaitu 2.2.13. Nah, di situ nanti kalian buka menu edit preference, edit, kemudian preference. Nah, setelah itu nanti kalian cari, kita urutkan saja. Nah, nanti pilih Semu VMS, kemudian nanti tekan new. Oke. Nah, di sini ada Semu VMS. Nah, di sini sebenarnya sudah ada juga. Nah, karena karena di sini saya sudah pernah bikin mappingnya atau integrasi dari image tadi. Jadi sudah pernah saya bikin. Nah, kalau mau membuat baru, misalkan kita tinggal tekan new. Oke. Kemudian kita isi misalkan mikrotik router. Nah, kita ketikkan namanya, kita isikan namanya, kemudian kita next. Nah, ini adalah RAM yang kita gunakan untuk mikrotik OS-nya. Jadi di sini saya menggunakan 256. 256 saya kira cukup karena di sini kita hanya gunakan untuk simulasi. Jadi 256 saya kira sudah cukup. Karena nanti kan ketika kita melakukan simulasi dalam beberapa topologi, kita menggunakan beberapa router. Jadi agar tidak terlalu memberatkan laptop kita, kebetulan laptopku RAM-nya hanya 4 giga. Jadi kita juga harus memperhitungkan resource dari laptop itu. Jadi kalau 256 misalkan kita untuk mensimulasikan 2 sampai 4 router mikrotik masih memungkinkan. Jadi di sini saya coba setting RAM-nya adalah 256. Kemudian next. Nah, ini yang kita gunakan untuk konfigurasi menggunakan konsol atau CLI-nya kita bisa menggunakan telnet di sini. Oke, kita next saja menggunakan default. Nah,
Ini kita bisa menggunakan existing image atau kita menggunakan new image. Jadi kalau misalkan tadi menggunakan image baru, kita bisa terus pakai new image baru tadi. Nah, image-nya, nah ini ada image-nya. Oke, kita finish. Nah, ini mikrotik router sudah terbentuk. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa network-nya, network adapternya atau NIC-nya hanya satu. Kita bisa menambahkan. Jadi kalau namanya router, paling nggak kita butuh dua NIC. Jadi di sini kita edit dulu. Kita bisa tambahkan misalkan, nah diedit, kemudian di bagian network kita tambahkan misalkan adapternya menjadi 3. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini 3 menjadi 3 adapter. Jadi nanti si router OS itu nanti akan berjalan untuk 3 adapter. Oke, kemudian kita bisa juga, nah ini kan apa namanya, simbolnya bentuknya seperti ini ya. Jadi simbolnya laptop ya, Mikrotik routernya. Nah, kalau simbol router sendiri sebenarnya seperti yang ada di atas ini. Nah, kita bisa mengubah juga tadi dengan menggunakan edit. Kemudian pada general setting, kalian bisa lihat di sini ada simbol. Kemudian kalian browse. Nah, nah kita cari. Nah, ini ada beberapa simbol yang kita gunakan karena kita menggunakan router. Kita coba cari simbol router. Nah, ini router. Nah, oke. Jadi nanti tidak membingungkan juga. Nah, oke. Simbolnya sudah berganti. Kemudian kita apply. Kita oke. Oke, sudah selesai. Oke, nanti di GNS3-nya ketika kalian klik ini, tombol perangkatnya di GNS3, nah nanti kalian akan menemukan mikrotik router tadi. Nah, ini mikrotik router. Oke, seperti itu ya. Nah, gimana kalau kita membuat topologi misalkan ya, kita tinggal file, kemudian new blank project. Nah, contohnya kita buat nama projectnya adalah contoh. Oke. Nah, kemudian tadi ini adalah mikrotik router yang kita buat. Kita tinggal drag. Nah, sebenarnya mirip dengan yang ada di packet tracer. Kalau kalian pernah menggunakan packet tracer. Oke, misalkan kita butuh 2 router, kita drag. Kemudian ini untuk menyambungkan antara 2 router. Nah, misalkan menggunakan Ethernet 0 ketemu di router 1, kita sambungkan juga ke Ethernet 0 di router 2. Nah, oke, sudah nyambung. Tapi di sini belum jalan, jadi kita bisa menjalankan perintahnya dengan start. Oke. Kita start kedua mikrotik ini. Nah, sudah jalan, jadi nanti di node-nya seperti ini. Kemudian di sini juga penggunaan RAM juga akan muncul di sebelah kanan ini. Nah, oke. Setelah itu, jika kalian ingin masuk ke konfigurasinya, ini sudah terkoneksi dan sudah hidup router mikrotiknya. Jika kalian ingin nyoba melakukan konfigurasi, kalian bisa klik kanan, kemudian di situ ada pilihan konsol. Nah, misalkan kita mau buka konsol untuk mikrotik router 1.
Ini menunggu lumayan agak lama. Oke, kita juga buka misalkan yang di Mikrotik router 2 juga. Jadi nanti untuk menghubungkan tadi antara Mikrotik router 1 dan Mikrotik router 2 tidak harus di Ethernet 0 ya, nanti bisa kalian sesuaikan saja. Nah, ini sudah mulai membuka konsolnya, memang lumayan agak lama, ya sekitar 2-3 menitan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini contohnya yang di Mikrotik router 2 ya. Jadi nanti sama tadi yang Mikrotik router 1 tinggal klik kanan konsol. Nah, contohnya di Mikrotik router 2 defaultnya loginnya adalah admin. Nah, passwordnya kosong, jadi tinggal enter. Nah, oke, sudah masuk. Nah, nanti misalkan kalian mau konfigurasi di Mikrotik router 2, tinggal kalian konfigurasi. Untuk router 1 juga sama caranya. Jadi buka aja konsol di sini. Menunggu ya. Jadi nanti akan muncul juga yang Mikrotik router 1. Jadi nanti bisa ditunggu, nanti akan muncul juga yang sama. Nah, ini akan muncul. Jadi ada Mikrotik router 1 dan Mikrotik router 2. Tinggal kalian konfigurasi. Ini sama juga untuk username-nya admin, password-nya kosong. Nah, ini di router 1 dan ini router 2. Oke, mungkin untuk cara membuat image Mikrotik dan integrasinya ke JNS3 cukup sekian. Terima kasih. Untuk artikelnya bisa kalian lihat di rejua.com. Dan langkah-langkahnya juga bisa kalian ikutin. Oke, terima kasih.